Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk sekarang kita akan membahas kebahasaan teks laporan hasil observasi pada poin ketiga dan keempat. Oleh sebab itu, tolong dipersiapkan alat tulisnya, buku catatan, dan tolong disimak juga dengan baik materi yang akan Ibu jelaskan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kebahasaan teks laporan hasil observasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kata serta frasa verba dan nomina. Kedua, afiksasi. 3. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang keempat, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari kata serta frasa verba dan nomina serta afiksasi. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas secara detail poin ketiga dan keempat, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi, dan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Tiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek secara umum. Nah, di sini sesuai dengan katanya bahwa definisi itu artinya sama juga dengan pengertian. Nah, berarti kalimat definisi ini berisi tentang kalimat yang berisi pengertian-pengertian mengenai objek yang akan kita observasi. Sedangkan untuk kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Nah, di sini kata kunci dari deskripsi adalah menggambarkan. Menggambarkannya di sini berarti menggambarkan melalui kata-kata, baik itu ciri-cirinya, bagaimana bentuknya, bagian-bagiannya, atau pengklasifikasiannya. Untuk lebih jelasnya, kita akan membacakan contoh dari kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang pertama ada contoh dari kalimat definisi. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Contoh kedua, sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi. Nah, berdasarkan kedua contoh tersebut, di sini menjelaskan definisi atau pengertian secara umum dari wayang dan sampah. Adapun untuk contoh kalimat deskripsi yaitu sebagai berikut. Contoh yang pertama, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa. Contoh kedua, contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Nah, berdasarkan kedua contoh tersebut, untuk contoh yang pertama di sini menjelaskan tentang bahan pembuatan wayang. Sedangkan untuk contoh yang kedua di sini menjelaskan tentang jenis serta contoh dari sampah. Untuk selanjutnya, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang keempat atau yang terakhir yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Adapun untuk kalimat simpleks atau dikenal sebagai kalimat tunggal merupakan kalimat yang memiliki satu klausa. Sedangkan untuk kalimat kompleks atau dikenal sebagai kalimat majemuk merupakan kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Nah, di sini dari pengertian kalimat simpleks dan kalimat kompleks ini membahas tentang klausa. Selanjutnya, apa itu pengertian dari klausa? Nah, untuk pembahasan klausa ini sebenarnya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, ada pada poin kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama pada poin satuan bahasa. Nah, di sini
Pengertian dari klausa merupakan satuan bahasa yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat atau bisa juga lebih. Misalnya ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Ya, tetapi setidaknya harus ada dua fungsi. Bisa subjek dan predikat, bisa subjek dan objek, bisa juga predikat dan pelengkap. Di sini contoh dari klausa, adik menangis. Adik menduduki sebagai subjek dan menangis menduduki sebagai predikat. Kedua, Rena tertidur di kelas. Rena menduduki sebagai subjek, tertidur predikat, dan di kelas adalah keterangan tempat. Dan yang ketiga, sekolah akan mengadakan pentas seni. Sekolah menduduki sebagai subjek, akan mengadakan predikat, dan pentas seni merupakan objek. Nah, berdasarkan contoh ini, berarti adik menangis, Rena tertidur di kelas, dan sekolah akan mengadakan pentas seni merupakan kalimat simpleks karena kalimat tersebut memiliki satu klausa. Selanjutnya yaitu contoh dari kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Untuk contoh dari kalimat kompleks sudah kita bacakan sebelumnya, karena untuk contoh kalimat simpleks ini sama juga dengan contoh klausa yang sudah kita tulis. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa kalimat simpleks ini merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa saja. Sedangkan untuk kalimat kompleks ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks bertingkat. Untuk kalimat kompleks setara merupakan kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih dan hubungan antara klausa ini sederajat. Sedangkan untuk kalimat kompleks bertingkat merupakan kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih dan hubungan antara klausa ini tidak sederajat. Untuk kalimat kompleks setara ditandai dengan konjungsi koordinatif. Contoh dari konjungsi koordinatif adalah dan, atau, lalu, juga, serta, tetapi. Sedangkan untuk kalimat kompleks bertingkat ditandai dengan konjungsi subordinatif. Contohnya adalah karena, sehingga, namun, yang, walaupun, jika, bahwa, padahal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas contoh kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks bertingkat. Untuk contoh dari kalimat kompleks setara, yang pertama adalah sekolah akan mengadakan pentas seni, tetapi terhalang oleh pandemi. Yang menjadi klausa pertama, atau biasa dikenal sebagai induk kalimat, yaitu sekolah akan mengadakan pentas seni. Sedangkan yang menjadi klausa kedua, atau anak kalimat adalah terhalang oleh pandemi. Dan konjungsi koordinatif yang digunakannya adalah tetapi. Contoh kedua, ibu sedang memasak di dapur dan ayah membaca koran di halaman. Yang menjadi klausa pertamanya adalah ibu sedang memasak di dapur. Klausa kedua, ayah membaca koran di halaman. Dan yang menjadi konjungsi koordinatifnya adalah dan. Contoh ketiga, kau akan merubah kebiasaanmu atau menyesali masa depanmu. Yang menjadi klausa pertama adalah kau akan merubah kebiasaanmu, dan yang menjadi klausa kedua menyesali masa depanmu. Sedangkan konjungsi yang digunakannya adalah atau. Kedua, contoh kalimat kompleks bertingkat. Contoh yang pertama, adik menangis karena tidak diizinkan bermain. Yang menjadi klausa pertama atau yang menjadi induk kalimatnya adalah adik menangis. Dan yang menjadi klausa keduanya atau anak kalimatnya adalah tidak diizinkan bermain. Dan konjungsi subordinatif yang digunakannya yaitu karena. 2. Dia berujar padaku bahwa dia sudah menyukaimu sejak lama. Klausa pertamanya yaitu dia berujar padaku. Klausa kedua, dia sudah menyukaimu sejak lama, dan konjungsi subordinatif yang digunakannya adalah bahwa. Contoh ketiga, tutur katanya begitu indah, bagaikan kapas yang membelai kulit ini. Klausa pertama adalah tutur katanya begitu indah. Klausa kedua,
kapas yang membelai kulit ini, dan konjungsi subordinatif yang digunakannya adalah bagaikan. Adapun berikut contoh yang bukan termasuk dari kalimat kompleks setara maupun kalimat kompleks bertingkat, walaupun dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, aku akan membeli buku, pulpen, dan tas. Nah, di sini setelah kata dan bukan termasuk dari klausa, melainkan hanya satu kalimat, hanya satu kata saja, yaitu kata tas. Nah, berarti contoh yang pertama ini bukan termasuk dari kalimat kompleks setara, melainkan merupakan kalimat simpleks. 2. Kecantikannya bagaikan bunga mawar. Nah, ini pun termasuk dari kalimat simpleks karena hanya memiliki satu klausa saja. Di sini, sebelum kata konjungsi bagaikan hanya terdapat satu kata saja, yaitu kecantikannya. Di sini kata kecantikan bukan merupakan klausa, tetapi merupakan satu kata saja. Dan setelah kata bagaikan pun bukan termasuk dari klausa, melainkan adalah frasa. Karena di sini kata bunga mawar ini termasuk dari frasa. Dan perlu kita ingat juga bahwa kalimat kompleks setara maupun kalimat kompleks yang bertingkat merupakan kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Selanjutnya, kita akan belajar menganalisis contoh kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Di sini, sudah Ibu sediakan satu paragraf. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan kalimat simpleks maupun kalimat kompleks dalam paragraf tersebut. Contohnya, sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan dan biasanya mudah membusuk. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan. Contoh sampah anorganik adalah plastik, kayu, kaca, dan kaleng. Untuk kalimat pertama, sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan dan biasanya mudah membusuk. Ini termasuk kalimat kompleks setara karena terdiri dari dua klausa. Dan konjungsi yang digunakannya adalah konjungsi koordinatif, yaitu dan. Untuk kalimat kedua, contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan. Kalimat kedua ini contoh dari kalimat simpleks karena hanya terdiri dari satu klausa saja. Walaupun di dalamnya terdapat konjungsi dan, tetapi setelah kata dan ini hanya terdapat satu kata, yaitu daun-daunan. Dan kata daun-daunan ini bukan merupakan klausa, melainkan satu kata saja. Kalimat ketiga, sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Ini pun merupakan kalimat simpleks karena terdiri dari satu klausa saja. Kalimat keempat, sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan. Nah, untuk contoh kalimat keempat merupakan contoh kalimat kompleks bertingkat karena terdiri dari dua klausa dan konjungsi yang digunakannya adalah konjungsi subordinatif, yaitu yang. Sedangkan untuk kalimat terakhir, contoh sampah anorganik adalah plastik, kayu, kaca, dan kaleng. Ini termasuk dari kalimat simpleks karena hanya terdiri dari satu klausa saja. Nah, berdasarkan contoh dari paragraf ini, kita pun dapat menganalisis contoh dari kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Untuk contoh yang kalimat definisinya yaitu sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan dan biasanya mudah membusuk. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat definisi karena menjelaskan pengertian dari sampah organik. Sedangkan untuk contoh dari kalimat deskripsinya adalah contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan. Baiklah, itulah materi tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, poin ketiga dan keempat, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi, serta kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Sampai berjumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.